Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, namo buddhaya, dan salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Igede Maisal Socara Putra dari kelas 2A Pendidikan Matematika dengan NIM 22130111098 dan juga rekan saya Nimade dari Sadian Aritisna dari kelas 2C Pendidikan Matematika dengan NIM 22130111008 dan juga Adik Mustika Indrayani dari kelas 2C Pendidikan Matematika dengan NIM 22130111044. Pada kesempatan kali ini, kami akan membawakan materi yang berjudul faktor persekutuan terbesar. Adapun beberapa topik utama yang akan kami bahas pada kesempatan kali ini yaitu pertama definisi dari faktor persekutuan terbesar, istilah-istilah dalam faktor persekutuan terbesar, teorema dalam faktor persekutuan terbesar, dan yang terakhir cara pengerjaan dari faktor persekutuan terbesar. Baik, langsung saja materi yang pertama akan dibawakan oleh rekan saya. Baik, di sini sebelumnya perkenalkan kembali saya Nimade Tarika Isna akan menjelaskan mengenai definisi faktor persekutuan. Nah, faktor persekutuan adalah faktor yang sama dari dua bilangan atau lebih. Menurut definisi, jika A dan B adalah bilangan bulat, kemudian D adalah bilangan bulat, itu merupakan dan akan disebut faktor persekutuan dari A dan B. Apabila D habis membagi A dan D habis membagi B. Kemudian untuk definisi dari FPB atau faktor persekutuan terbesar, yaitu bilangan bulat D adalah faktor persekutuan dari A dan B. Jika dan hanya jika D membagi A dan B sekaligus. Dapat dikatakan juga D habis membagi A dan D habis membagi B, di mana D merupakan bilangan bulat positif yang akan membagi A dan B. Selanjutnya untuk contoh, misalnya tentukan faktor persekutuan terbesar dari 12 dan 16. Nah, untuk menentukan faktor persekutuannya, kita harus menentukan faktor dari 12, yaitu 1, 2, 3, 4, 6, dan 12. Kemudian faktor dari 16, yaitu 1, 2, 4, 8, dan 16. Seperti yang kita lihat, bahwa 1, 2, dan 4 selalu menjadi faktor atau pembagi semua bilangan di antara 12 dan 12. Sehingga faktor persekutuan terbesar dari 12 dan 16 adalah 4. Di mana 1 akan selalu membagi kedua bilangan tersebut. Untuk definisi relatif prima, yaitu dapat dikatakan jika dua buah bilangan bulat A dan B dengan keduanya tidak sama dengan 0, dapat dikatakan relatif prima jika FPB dari A dan B sama dengan 1. Maka dapat juga dikatakan bahwa A dan B saling prima atau A relatif prima terhadap B. Misalnya pada barisan pada bilangan A1, A2, A3 hingga AN relatif prima bila bilangan A1, A2, A3 hingga AN sama dengan 1. Atau A1, A2, A3 hingga AN akan relatif prima sepasang-sepasang bila FPB dari AI dan AJ sama dengan 1 untuk I sama dengan 1, 2, dan 3 hingga N, dan J sama dengan 1, 2, 3 hingga N. Contohnya, misal FPB dari 30 dan 105 yaitu 15, jika 30 dan 105 dibagi dengan FPB dari keduanya yaitu 15, maka 30 dibagi 15 yaitu 4, 105 dibagi 15 yaitu 7, sehingga kita dapatkan FPB dari 2 dan 7 adalah 1. Maka FPB dari 30 dan 105 merupakan relatif prima. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai istilah-istilah dalam FPB. Terdapat 5 istilah dalam FPB, yaitu yang pertama faktor.
Faktor merupakan suatu bilangan yang dapat habis membagi bilangan tersebut. Yang kedua yaitu bilangan prima. Bilangan prima merupakan bilangan yang hanya memiliki dua faktor. Yang ketiga yaitu faktorisasi prima. Faktorisasi prima merupakan perkalian dari semua faktor-faktor primanya. Yang keempat yaitu faktor persekutuan. Faktor persekutuan merupakan faktor-faktor yang sama dari dua bilangan atau lebih. Dan yang kelima yaitu faktor prima. Faktor prima merupakan faktor-faktor suatu bilangan berbentuk bilangan prima. Baik, untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Baik, langsung saja di sini saya akan menjelaskan mengenai teorema yang pertama, yaitu teorema 2.2, yaitu teorema algoritma pembagian. Jika A lebih besar dari 0 dan A, B merupakan elemen dari Z, maka ada bilangan-bilangan Q dan R yang merupakan elemen dari Z yang masing-masing tunggal, sehingga B akan sama dengan Q dikali A ditambah R, dengan 0 lebih kecil sama dengan R lebih kecil dari A. Jika kita misalkan R sama dengan 0, maka B akan sama dengan A dikali Q, sehingga A membagi B. Jika B sama dengan Q dikali A ditambah R, sehingga R adalah sisa dari A membagi B. Jika A tidak membagi B, maka R memenuhi ketidaksamaan 0 lebih kecil dari R lebih kecil dari A. Contoh soal teorema 2.2 adalah, jika A sama dengan 21, B sama dengan 75, maka Q sama dengan 3, dan R sama dengan 12. Karena 75 sama dengan 3 dikali 21 ditambah 12. Dari contoh ini terlihat bahwa faktor persekutuan terbesar dari 75 dan 21 adalah 3. Dan faktor persekutuan dari 21 dan 12 adalah 3. Jadi, bila B sama dengan AK ditambah R, maka faktor persekutuan dari B dan A akan sama dengan faktor persekutuan terbesar dari A dan R. Baik, selanjutnya saya akan membahas mengenai teorema 2.3. Apabila G adalah faktor persekutuan terbesar dari A dan B, maka ada bilangan bulat X0 dan Y0 sedemikian sehingga faktor persekutuan terbesar dari A dan B akan sama dengan G dan akan sama dengan AX0 ditambah BY0. Dengan kata lain, bahwa FBB dari A dan B merupakan kombinasi linear dari A dan B dengan perkalian bilangan bulat. Contoh teorema 2.3. Carilah salah satu bilangan M dan N dari 126M ditambah 65N sama dengan 1. Maka 126 sama dengan 1 dikali 65 ditambah 61. 65 sama dengan 1 dikali 61 ditambah 4. 61 sama dengan 15 dikali 4 ditambah 1. Dan 4 sama dengan 4 dikali 1 ditambah 0. Maka 1 sama dengan 61 dikurang dalam kurung 15 dikali 4. 61 dalam kurung 15 dikali dalam kurung 65 dikurang 61. 16 dikali 61 dikurang 15 dikali 65. 16 dikali dalam kurung 126 dikurang 65 dikurang 15 dikali 65 akan sama dengan 16 dikali 126 dikurang 31 dikali 65. Jadi, salah satu nilai dari M dan N adalah 16 dan negatif 31. G adalah faktor persekutuan terbesar dari A dan B, di mana dibagi oleh setiap faktor persekutuan dari A dan B. Dengan kata lain, D habis membagi A dan D habis membagi B. Maka D lebih besar sama dengan B. Dan D habis membagi B. Itu dapat dibuktikan dengan misalnya untuk D lebih kecil dari B. Kita ambil D sebagai faktor persekutuan dari A dan B. Maka D habis membagi A dan D habis membagi B. Kemudian G sama dengan FBB dari A dan B, maka D habis membagi A dan D habis membagi B. Jika D habis membagi A dan D habis membagi B, maka D habis membagi AX ditambah BY. Untuk AX dan Y, untuk X dan Y yang termasuk bilangan bulat dan tidak mungkin sama dengan
G yang sama dengan AX0 ditambah BY0. Sebab D itu tidak sama dengan FTB dari A dan B. Dan D lebih kecil dari G. Maka yang mungkin yaitu D habis membagi G. Untuk D sama dengan G. Pastilah D habis membagi G. Dalam keadaan khusus misalnya AX ditambah BY sama dengan 1, untuk setiap bilangan X, Y, maka FBB dari A dan B sama dengan 1. Selanjutnya yaitu teorema 2.5. Dikatakan jika B sama dengan AC plus R, maka FBB dari A dan B sama dengan FBB dari A dan R. Dapat dibuktikan misalkan FBB dari A dan B yaitu sama dengan G. Untuk FBB dari A dan R sama dengan D. Untuk setiap bilangan bulat X dan Y dapat dijabarkan menjadi G sama dengan AX ditambah BY, kemudian sama dengan AX ditambah dalam kurung AC ditambah R dikali Y. AX sama dengan G sama dengan AX ditambah AC dikali Y ditambah L dikali Y. Y sama dengan A dalam kurung X ditambah Y, X Y ditambah RY. Kemudian didefinisikan X ditambah Y dikali Y sama dengan X1. Maka G sama dengan AX1 ditambah RY. Jadi, G adalah faktor persekutuan dari A dan R adalah sehingga G adalah faktor persekutuan dari A dan R. Atau dapat dikatakan G habis membagi D. Bila FBB dari A dan R sama dengan D, maka D habis membagi A dan D habis membagi R. Sekarang, D sama dengan A, I ditambah R, atau R sama dengan D dikurang IA, dan karena D habis membagi A dan D habis membagi R, maka D habis membagi D. Selanjutnya, D habis membagi A, D habis membagi D, dan G sama dengan FBB dari A dan B. Maka G habis membagi D. Dari pernyataan 1 dan 2 diperoleh bahwa D habis membagi G dan G habis membagi D. Maka D sama dengan D. Jadi terbukti bahwa D sama dengan AC plus R, maka FBB dari A dan B sama dengan FBB dari A dan R. Baik, untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Untuk selanjutnya yaitu teorema 2.6. Bila C habis membagi AB dan FPB dari B dan C sama dengan 1, maka C habis membagi A. Pembuktian, FPB AB dan AC sama dengan A dikali FPB B dan C sama dengan A. Sebab diketahui FPB B dan C sama dengan 1, C habis membagi AB dan C habis membagi AC. Maka C habis membagi AB ditambah C. Maka C habis membagi A dalam kurung B ditambah C. Karena FPB B dan C sama dengan 1, berarti C tidak habis membagi B. Akibatnya, C habis membagi A terbukti. Apabila diberikan dua buah bilangan bulat A dan B, caranya mencari FPB A dan B adalah untuk A dan B bilangan-bilangan kecil, misalnya A sama dengan 10 dan B sama dengan 6, itu mudah dicari. Sedangkan untuk A dan B bilangan-bilangan besar dapat digunakan teorema 2.5 secara berulang-ulang. Selanjutnya yaitu teorema 2.7. Diberikan bilangan bulat A, B lebih dari 0, digunakan algoritma pembagian yaitu
B sama dengan AQ1 ditambah R1 dengan R1 lebih dari sama dengan 0 kurang dari A. A sama dengan R1Q2 ditambah R2 dengan R2 lebih dari sama dengan 0 kurang dari R1. R1 sama dengan R2Q3 ditambah R3 dengan R3 lebih dari sama dengan 0 kurang dari R2. Rj-2 sama dengan Rj-1 Qj ditambah Rj dengan Rj lebih dari sama dengan 0 kurang dari Rj-1. Rj-1 sama dengan Rj Qj plus 1 ditambah Rj plus 1. Maka FPB A dan B sama dengan Rj, yaitu sisa tidak 0 terakhir dalam pembagian. Nilai X0 dan Y0 dalam FPB A dan B sama dengan X0 ditambah Y0 didapat dengan eliminasi Rj-1, Rj-2, sampai R2 dan R1 dari himpunan persamaan di atas. Baik, untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Baik, kali ini saya akan membahas mengenai latihan soal tentang faktor persatuan terbesar. Jadi langsung saja soal nomor 1 yaitu tentukan nilai dari faktor persatuan terbesar dari 357 dan 629 serta tentukan nilai X dan Y yang memenuhi faktor persatuan terbesar dari 357 dan 629 sama dengan 357X ditambah 629Y. Pembahasannya, 629 sama dengan 357 dikalikan 1 ditambah 272. 357 sama dengan 272 dikalikan 1 ditambah 85. 272 sama dengan 85 dikalikan 3 ditambah 17, sehingga 85 sama dengan 17 dikalikan 5. Sehingga kita dapatkan faktor persatuan terbesar dari 357 dan 629 adalah 17. Lalu selanjutnya, 17 sama dengan 272 dikurang 3 dikalikan 85 akan sama dengan 272 dikurang 3 dikalikan 357 dikurang 1272. Sehingga bisa dilihat 4 dikali 272 dikurang 3 dikalikan 357. 4 dikalikan 629 dikurang 357 dikurang 3 dikalikan 357. 4 dikalikan 629 dikurang 7 dikali 357. 4 dikalikan 629 ditambah negatif 7 dikali 357. Sehingga kita dapatkan X-nya bernilai negatif 17 dan Y-nya bernilai 4. Selanjutnya kita lanjutkan nomor 2, yaitu apakah nilai dari 1.234.321 dengan 4.321.234 relatif prima. Jadi pembahasannya 4.321.234 sama dengan 1.234.321 dikali 3 ditambah 618.271. 1.234.321 sama dengan 618.271 dikali 1 ditambah 616.050. 618.271 sama dengan 616.050 dikalikan 1 ditambah 2.221. 616.050 sama dengan 2.221 dikalikan 227 ditambah 22. Sehingga 733 akan sama dengan 22 dikali 33 ditambah 7. 22 sama dengan 7 dikali 3 ditambah 1. Sehingga 7 sama dengan 7 dikalikan 1. Sehingga dapat disimpulkan bahwa 1.234.321 dengan 4.321.234 relatif prima. Sekian yang bisa kami sampaikan pada pembahasan kali ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata baik disengaja maupun tidak disengaja. Akhir kata saya ucapkan terima kasih.